Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada semua yang menyimak video saya kali ini. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana pendidikan agama di era belajar daring ya, atau belajar online. Kita akan sedikit membahas dan mencoba mencari substansi permasalahan dari pendidikan di era pandemi seperti ini, sehingga pendidikan agama sebagaimana pendidikan-pendidikan di bidang yang lain itu juga memerlukan media belajar yang atau situasi belajar yang berbeda dengan sebelum-sebelumnya ya, atau di era normal. Oke, jadi pendidikan agama di era online atau di era daring ya, dalam jaringan seperti sekarang ini, itu sebenarnya untuk pendidikan agama itu malah relatif tidak ada masalah aslinya ya. Aslinya tidak ada masalah. Pendidikan agama di situasi pandemi seperti ini, situasi di mana kita harus belajar dari jarak jauh, itu sesungguhnya tidak masalah sama sekali ya, itu bukan masalah. Nah, yang menjadi problem, yang menjadi akar masalah itu pertama mindset kita yang memahami bahwa pendidikan agama itu hanya di kelas ya. Jadi nomor satu yang membuat menjadi agak bermasalah karena mindset kita, mindset belajar kita, bahkan mungkin mindset guru-guru yang mengajar juga, mindsetnya adalah belajar agama itu di kelas ya, bahwa agama itu adalah mapel ya, agama itu adalah mata pelajaran. Nah, itu sumber kesalahan awal ya, dimana kita sudah salah memandang agama ya. Jadi pendidikan agama di kelas, pendidikan agama di sekolah, pendidikan agama sebagai mata pelajaran di dalam kurikulum sekolah itu hanya bagian kecil dari orang beragama ya, bagian kecil dari agama itu sendiri. Jadi itu hanya sangat kecil. Jadi tidak bisa kita menyimpulkan bahwa kebaikan agama seseorang itu tergantung pendidikan agamanya di kelas. Tidak bisa seperti itu ya. Jadi pertama mindsetnya harus kita perbaiki, mindsetnya harus kita tata ulang ya. Jadi pendidikan agama, apa itu pendidikan, apa itu agama, kita harus jelas. Nah, menurut saya di era seperti ini aslinya pendidikan agama itu tidak begitu urgent ya, harus dicari solusinya, harus bagaimana, tidak begitu urgent, karena agama itu sebenarnya berlangsung di dalam kehidupan manusia itu terus menerus. Jadi manusia itu mendidik dirinya untuk baik, untuk benar, untuk supaya jujur, untuk supaya tidak menipu orang ya, untuk rajin beribadah. Itu sebenarnya sangat privat ya, agama itu privat. Jadi untuk pendidikan agama, kalau kita mau meluaskan pikiran, meluaskan pandangan, sebenarnya setiap hari, setiap saat, setiap jam, setiap detik itu kita sedang mempraktikkan agama kita ya. Misalnya bangun tidur pagi, apakah kita segera bersembahyang, sholat atau tidak, itu sudah pelajaran agama ya. Kita bergaul dengan orang tua, apakah menghormatinya dengan baik ya, berbakti dengan baik ataukah tidak, itu merupakan praktek agama. Kita dengan teman hubungannya baik atau tidak, kita jujur atau tidak, kita menolong dia atau suka menyakiti hatinya, itu sudah praktek agama ya. Kita disiplin beribadah atau tidak, itu sudah merupakan praktek agama ya. Kemudian banyak sekali ya, kita belajar atau tidak, kita menambah pengetahuan kita atau tidak, kita melatih keberanian kita atau tidak di dalam hal berprinsip kebenaran. Apakah kita sanggup menjaga konsistensi kita di dalam memilih
nilai-nilai yang baik di dalam kita beragama. Jadi pendidikan agama dalam hal ini konteks kita adalah agama Islam itu sebenarnya santai saja gitu loh. Pendidikan agama Islam itu santai saja, mau pandemi mau seperti apa, karena hakikatnya manusia itu langsung berhadapan dengan Allah setiap saat. Manusia selalu diawasi, dijaga, dan selalu berhubungan dengan Tuhan itu setiap saat. Jadi tidak benar atau jangan pernah beranggapan kalau kita tuh hubungan dengan Tuhan, berkoneksi dengan Tuhan itu hanya ketika di kelas PAI, hanya di kelas pendidikan agama, atau hanya ketika di masjid sholat, atau hanya ketika membaca Al-Quran. Yaitu semua ruang-ruang di mana kita bisa intensif berhubungan dan mempelajari atau belajar tentang ajaran-ajaran Tuhan di dalam agama. Tetapi tidak terbatas itu. Ya, jadi kalau kita mau mendiskusikan bagaimana pendidikan agama di tengah pandemi, sebenarnya nggak ada masalah asal mindset kita benar, asal sudut pandang kita tentang agama itu benar. Ya, sudut pandang kita mengenai pendidikan itu benar, agama itu benar, Islam itu benar ya, asal mindsetnya semuanya benar ya, tertata dengan baik, tepat, komposisinya itu tepat di dalam pikiran dan kesadaran kita. Saya kira tidak ada masalah. Mau pandemi kayak mau sekolah libur 5 tahun tidak ada masalah, karena manusia intinya dia mendidik dirinya sendiri terus menerus. Setiap detik manusia itu mendidik jiwanya, mendidik hatinya, mendidik pikirannya, mendidik lisannya, mendidik aktivitas kegiatan sehari-harinya, apakah sesuai yang diperintahkan Tuhan atau tidak, apakah lebih banyak menuruti perintah Tuhan ataukah lebih banyak melanggar aturan Tuhan, kan gitu agama. Jadi di Islam sebenarnya santai saja sih, mau pondok pesantren, mau sekolah, mau lembaga-lembaga pendidikan Islam seperti apa juga, itu sebenarnya santai saja sebenarnya, karena hakikatnya yang mendidik manusia itu adalah Allah. Yang mendidik manusia itu Allah, dan perjuangannya di dalam hidup itulah pendidikan agama gitu. Ya, jadi agama tuh tidak terbatas hanya pada kurikulum, tidak terbatas pada buku paket bacaan di kelas PAI ya. Tidak hanya tema-tema yang diberikan guru agama di mata pelajaran pendidikan agama Islam, tidak hanya sebatas kitab-kitab di pesantren, tetapi kamu berada di tengah kehidupan itu bagaimana? Bagaimana hatimu berhubungan dengan Allah, bagaimana ibadahmu, bagaimana keikhlasanmu, bagaimana kekhusyuan ibadah kita kepada Tuhan, bagaimana hubungan kita sesama manusia. Itu kelas-kelas agama gitu loh. Jadi agama tidak terbatas pada kelas dan mapel. Sekali lagi itu ya, itu yang harus dibongkar, harus didobrak. Jadi mau belajar agama di mana saja tuh bisa sebenarnya. Ya. Tergantung apa yang ingin kita pelajari. Kalau mau materi-materi yang spesifik, kita bisa sangat banyak sekali di mana-mana ya. Selain dari guru agama yang bersangkutan atau pengajar-pengajar, bisa lewat bermacam-macam ya. Bisa lewat Al-Quran ya, kitab suci itu ya. Tentu saja umat Islam sumber belajar primernya harusnya Al-Quran ya. Idealnya harusnya selalu belajar kepada Al-Quran, belajar isinya Quran itu apa ya. Jadi kita nggak mungkin tahu esensi Islam atau intinya Islam itu apa tanpa kita terus menerus belajar isinya Al-Quran, karena di Islam ya kitab suci sebagai pedoman hidup manusia ya Al-Quran itu. Jadi nggak mungkin kita meninggalkan Quran sebagai orang Islam, itu tidak mungkin. Tidak ada pilihan untuk supaya kita tuh meninggalkan Quran. Jadi Quran ya, kemudian dari para ahli, silahkan dari ahli-ahli yang banyak sekali, baik secara live langsung belajar ke orangnya, berguru, atau mungkin lewat media sosial ya, banyak sekali
Saya beri contoh YouTube. Ya, YouTube itu luar biasa. Jadi mau belajar apa saja sekarang di YouTube itu ada. Ya, jangankan tema-tema agama, jangankan tema-tema keislaman. Kamu mau install komputer itu saja ada cara-caranya di YouTube dulu. Banyak yang mau edit video saja itu ada yang membuat tutorial. Pakai kerudung saja itu banyak yang mengajari di YouTube ya, masak, tentang sepeda apa saja. Nah, juga tentang keislaman sumbernya banyak sekali. Ya, bisa kita pilih siapa ustadz yang kita senangi ya, yang nyambung dengan hati kita siapa, tinggal kita simak, kita perhatikan. Ya sudah, itu menjadi media pembelajaran kita gitu loh. Kesadaran kita tentang agama bertambah, pengetahuan kita tentang agama bertambah, khazanah keislaman kita juga semakin luas. Jadi ketakwaan kita itu kaya gitu loh. Keimanan kita kepada Tuhan, ketakwaan kita kepada Tuhan, rasa beriman kita kepada Tuhan itu kaya. Kalau rajin belajar itu begitu ya. Jadi bedanya orang yang rajin belajar, rajin membaca, rajin belajar dari siapa saja, dengan yang tidak pernah belajar, itu bedanya sangat jauh. Jadi kalau yang tidak pernah belajar ya iman, ya bisa saja dia juga masih iman, tapi imannya tuh tidak ada getarannya, tidak ada gelombang yang membuat bergairah. Jadi orang beriman tuh ada saat-saat dimana kita tuh sangat bergairah pada Tuhan ya, itu yang kita perlukan, dan itu bisa kita dapatkan hanya dari belajar. Belajar bisa dari mana saja, bisa dari Quran, bisa dari tokoh-tokoh agama Islam yang kita sukai, bisa dari ulama ya, bisa dari buku-bukunya ulama, bisa dari pengajian-pengajian, keliling kemana saja terserah, pokoknya dapat ilmu ya. Itu juga masuk di dalam konteks pendidikan agama ya. Jadi pendidikan agama itu intinya pada pribadi. Apakah pribadi yang bersangkutan itu mempunyai kesungguhan di dalam beragama atau tidak? Intinya di situ. Kalau seseorang itu punya kesungguhan di dalam beragama, punya kesungguhan di dalam imannya kepada Allah, punya kesungguhan kepada peningkatan ketakwaannya, punya kesungguhan kepada rasa bersyukur sebagai hamba Allah, punya kesungguhan di dalam dia beribadah ya, punya penghayatan yang dalam mengenai ajaran-ajaran Islam, saya kira tidak ada masalah kondisi seperti apapun ya. Kondisi mau daring, mau tidak ada sekolah, mau tidak ada, sebenarnya tidak ada masalah. Karena sumber belajar itu ya Allah itu sendiri aslinya ya. Yang memberikan hidayah ilmu ke kita itu ya Allah. Kalau kita baca buku, kita harus bertanya, siapa yang menggerakkan hati saya membaca buku? Kan Allah. Kalau kita nonton YouTube seorang ustadz atau kiai yang bagus, itu kita juga perlu bertanya, kenapa hati saya menyukai ustadz ini? Kenapa hati saya memilih kiai ini? Kan itu Allah yang menggerakkan. Jadi bukan mandiri murni benar-benar dari kita milih ya, enggak. Itu hidayahnya Allah ya. Kita diarahkan oleh Allah belajar apa. Makanya kurikulum pendidikan terpenting ya, mau ada sekolah atau tidak, mau ada kelas atau tidak, mau online, mau daring, mau tatap muka, terserah. Yang penting hatinya selalu terpaut dengan Allah, selalu terikat dengan Allah. Jadi zikrullah terjaga, ibadahnya terjaga, disiplin, selalu open mind ya, selalu hatinya lapang, pikirannya lapang untuk belajar ya, luwes untuk mau menerima berbagai macam bacaan ya, dan mau sungguh-sungguh untuk memperbaiki diri. Itu intinya pendidikan Islam itu di situ ya. Karena Rasulullah diutus Tuhan ya, Nabi Muhammad itu diutus Allah untuk ke Mekah, itu nomor satu memperbaiki diri ya. Memperbaiki diri itu lewat memperbaiki tauhid ya, memperbaiki keyakinan. Semula menyembah berhala itu salah, itu lucu, itu bodoh, itu tolol, dirubah oleh Rasul menyembah ke Tuhan yang sesungguhnya, menyembah Tuhan yang sejati ya. Dan itu pada akhirnya akan merubah semuanya, sampai merubah masyarakat,
sampai merubah kebiasaan-kebiasaan, sampai merubah adat, sampai merubah peradaban, sampai merubah budaya, sampai merubah Mekah yang semula peradabannya jahiliyah menjadi peradaban yang penuh kemuliaan, ya, sebagaimana yang dibawa oleh Nabi. Ya, jadi di sini saya hanya ingin menyampaikan secara singkat, asal hati kita selalu ingat kepada Allah, selalu berpikir kepada Allah, selalu punya keterbukaan pikiran untuk mau belajar dari siapa saja, dari mana saja, ya, dan kemudian mau terus menerus, ya, meskipun kecil-kecilan, terus menerus berlatih memperbaiki diri, menambah sesuatu yang kurang dalam diri kita, mengurangi yang jelek-jelek dalam diri kita, kemudian berpikir apa yang yang bisa saya kerjakan ini sebagai seorang Islam. Nah, saya kira itu pokok-pokok pendidikan Islam. Jadi ke dalam diri kita harus memperkuat penghayatan kita kepada Allah, ya, dengan zikir terus menerus, ibadah, ya, tentu saja harus disiplin, harus punya penghayatan dan pemaknaan yang sangat atau yang dijaga keistiqomahannya, ya, meskipun hati kita naik turun, tapi sebisa mungkin jangan sampai kita lepas sholat misalnya, ya. Kemudian diupayakan jangan membiarkan hati kita terlalu banyak iri dengki dan kotoran-kotoran jiwa yang lain. Jadi ini sebenarnya berlaku untuk semua, ya, untuk siswa maupun guru. Jadi siswa atau guru itu sama saja, karena dia sama-sama makhluk beragama, sama-sama dia itu makhluk Tuhan, sama-sama dia itu membutuhkan ajaran Islam supaya hidupnya ini beres, kan gitu, beres, bahagia, kan gitu intinya kita memeluk Islam. Jadi tidak ada bedanya guru atau siswa, cuman guru updating ilmunya mungkin berbeda, ya, dengan siswa. Kalau siswa mungkin update ilmunya di taraf yang sesuai dengan usia siswa, kan gitu. Kalau guru update ilmunya ya sesuai dengan perkembangan pikiran si guru itu. Tapi secara substansi, secara inti, orang beragama itu sama saja. Ameh guru, ameh siswa, mau siapa saja itu semuanya sedang menjalankan agamanya, ya, semua sedang menjalankan perintah Allah, kan gitu. Semua sedang berusaha agar tidak melakukan larangan-larangan Allah. Jadi yang perlu kita bongkar nomor satu tadi, jadi mindset beragama, ya, jadi mindset agama. Jangan mau terjebak pada kotak-kotak yang membuat agama itu terbatas, ya. Agama itu tidak sekedar mapel, tidak sekedar kelas, tidak sekedar yang ada di buku paket, tidak sekedar yang ada di kitab-kitab, ya. Agama itu luas kehidupan ini, seluas cakrawala pikiran kita itu sendiri, ya. Jadi inti dari video kali ini, tidak masalah dan tidak usah gimana-gimana, ya, mengenai pendidikan di era daring seperti ini. Yang penting kita istiqomah, konsisten, dan selalu connected, ya, always connected, selalu online dengan Allah. Jadi itu yang paling penting dibutuhkan manusia di dalam beragama. Apakah dalam hatinya itu ada cahaya Tuhan atau tidak? Kalau cahaya Tuhan sudah hadir dalam hati kita, cahaya Tuhan sudah menerangi pikiran kita, maka kita berada di mana saja, di hutan segelap apapun, kita akan bisa mencari cahaya, gitu. Karena kita sendiri sudah ada cahaya dalam diri kita. Jadi keadaan segelap apapun, semembingungkan apapun, saya kira kalau kita sudah ada cahaya Tuhan di dalam diri kita akan dengan gampang menemukan solusi-solusi. Kita akan dengan gampang mendidik diri sendiri, ya. Jadi pendidikan di era pandemi itu tantangannya adalah kita itu mampu tidak mendidik diri sendiri. Pertanyaan di situ, ya. Apakah kita itu pemalas sehingga membiarkan diri kita itu terus bodoh, ya, tidak berjuang, ya, tidak berjuang memperbaiki kualitas diri kita, ataukah kita ingin diri kita menjadi lebih baik? Nah, perjuangannya di situ. Pendidikan itu berjuang di situ, mendidik diri sendiri, latihan mendidik diri sendiri, dan ini berlaku untuk guru maupun siswa, ya.
Itu saya kira substansi yang ingin saya sampaikan dalam video ini. Terima kasih. Semoga kita selalu dalam bimbingan dan limpahan cahaya Allah atas berbagai hal yang akan kita hadapi di masa-masa yang mendatang. Terima kasih. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.